itu, sebagian yang lain berdoa, Allahumma itu. Sebagian yang lain berdoa, Allahumma kama lam tumakina minhum, Allahumma. Kejadian aneh saat agresi militer Israel di Palestina. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat, terutama di masyarakat Palestina, dan di sana tertanam di hati setiap warga Palestina. Dan agresinya sejak 8 Juli lalu, warga Palestina tewas yang juga didominasi perempuan dan anak-anak. Berhadapan dengan mujahidin Hamas Iznuddin Al-Qassam, tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini ketika mereka berhadapan dengan pasukan putih-putih itu. Mereka tahu pasukan Iznuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba, tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Artinya secepat kilat mereka hadir pasukan putih-putih itu, dan secepat kilat pula mereka menghilang. Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan, mudah dilihat, dan bahkan sangat mencolok di tengah-tengah peperangan. Siapakah mereka? Papar sejumlah pihak, terutama para tentara-tentara Zionis Israel, termasuk pula tentara militan Palestina. Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin Hamas Iznuddin Al-Qassam, tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Sekuat apapun pasukan Iznuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak, mereka akan terluka, berdarah, roboh, dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini mereka seakan-akan tidak bisa dibunuh. Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul pada tahun atau pada Januari 2009. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Tepatnya di jalan Al-Karon didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan untuk duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi oleh Zionis Israel mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Ketika saat diinterogasi sebagaimana ditulis sejumlah media, terutama Filistin Al-Aan, lelaki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Namun tentara Israel malah marah-marah dan memukul hingga pingsan lelaki itu. Selama 3 hari berturut-turut laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya tentara itu pun naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Tentara Zionis Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam. Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih-putih yang berhasil memukul mundur tentara Zionis Israel dan sekutunya.
Bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saat telah menanam sebuah ranjau, saya lalu melihat sebuah helikopter Zionis Israel menurunkan sejumlah besar pasukan disertai tank-tank yang berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau, kata pejuang atau sang pejuang tadi. Akhirnya sang pejuang itu memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh sangatlah banyak. Tetapi sebelum beranjak meninggalkan lokasi perjuangan itu, mendengar suara Utsbut, sahabat kalah, yang maknanya kurang lebih tetaplah di tempat, maka Allah akan menguatkanmu. Tetaplah di tempat, maka Allah akan menguatkanmu. Ucapan itu didengarnya berulang-ulang, sebanyak 3 kali. Saya mencari sekeliling di lingkungan itu untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Tetapi saya terkejut karena tidak ada seorang pun yang bersama saya. Ucap mujahidin itu sebagaimana diturunkan oleh sang hatib. Akhirnya sang mujahidin memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah ditanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika. Sebagian dari mereka diangkut helikopter. Saya sendiri alhamdulillah dalam keadaan selamat, kata mujahidin itu lagi seperti yang disampaikan hatib Masjid Iznuddin Al-Qassam. Cerita-cerita ini juga yang hampir menyerupai kisah yang disampaikan seorang penulis Mesir, Hisham Hilali, dalam situs arisriun.com. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat berjaga, mengatakan, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitarnya, tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu, namun tak ada siapapun kecuali bebatuan dan pegunungan pasir itu. Dan yang ketiga, kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tak hanya diungkapkan para mujahidin Palestina atau warga Gaza saja. Beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal yang serupa. Situs Al-Qassam memberitahukan TV Channel 10 milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya. Sejak itulah mata saya buta, kata tentara Israel tersebut. Di tempat lain ada serdadu Israel yang mengatakan pernah berhadapan dengan hantu. Dia tak tahu dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Masih dari Channel 10, seorang tentara Israel juga menjelaskan, kami telah berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata tetapi mereka tak mati-mati. Cerita inilah memang menggelitik banyak pemirsa. Mereka pun lalu bertanya kepada Channel 10, siapa sih sebenarnya mereka? Pasukan berseragam putih-putih itu. Tentu para pengelola stasiun televisi itu pun tidak mampu menjawabnya dan malah kebingungan. Dan yang keempat, sudah meledak ranjau tetap utuh. Ketika para pejuang Palestina dalam kondisi terjepit, hewan-hewan dalam alam pun tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Al-Maghraqah. Ketika itu para mujahidin sedang memasang ranjau. Saat mengulur kabel, tiba-tiba saja pesawat mata-mata milik Israel memergokinya. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untungnya semua mujahidin di lokasi itu selamat. Namun kabel penghubung ranjau dan pemicu hendak disambung menjadi terputus. Tak ada kesempatan lagi untuk menyambung karena pesawat masih berputar-putar di atas mereka.
Tak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau tersebut ditanam. Tak sekedar lewat tank-tank itu, malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Apa daya, para mujahidin Palestina tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau jelas tidak mungkin untuk disambung sementara tank-tank Israel sudah berkumpul persis di atas ranjau itu. Mereka merasa sangat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebagian yang lain berdoa, Allahumma kama lam tumakina minhum, Allahumma la tumakin lahum. Yang maknanya, ya Allah, sebagaimana engkau tidak memberikan kesempatan kepada kami menghadap mereka, jadikanlah mereka itu jika memiliki kesempatan serupa. Tiba-tiba saja, saat fajar, terjadilah keajaiban. Terdengar ledakan dahsyat persis di lokasi ranjau-ranjau itu yang ditanam, yang tidak melengkapi. Padahal ranjau itu dalam kondisi tidak berfungsi karena kabel-kabel belum disambung. Ledakan itu pun membuat bala tentara Israel kocar-kacir, sebagian mati, tank-tank rusak. Yang selamat pun memilih pergi meninggalkan lokasi tersebut. Begitu tentara Israel pergi, para mujahidin segera mendekati lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata semua ranjau itu mereka tanam masih utuh. Dan dari mana? Datangnya ledakan? Dari mana datangnya ledakan? Wallahu alam. Masih dari wilayah Al-Maghraka. Saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah, hingga rumah terbakar dan api menjalar ke rumah-rumah sebelah, para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika kobaran api makin tak terkendali. Salah seorang mujahidin lalu berdoa, wahai zat yang merubah api menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatanmu. Doa sang mujahid. Maka tidak lebih dari 3 menit, api pun padam. Para mujahidin menangis terharu karena mereka merasa Allah Ta'ala telah memberi pertolongan dengan segera mengabulkan doanya. Dan yang kelima, keberadaan merpati dan anjing. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh lain kepada situs Filistin Al-Aan saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais. Dia melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Sejumlah mujahidin lainnya pun juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan burung tersebut. Begitu merpati melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyiannya. Dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian bom-bom Israel datang menghujam wilayah tersebut. Tapi mujahidin selamat karena sudah berlindung di tengah persembunyian. Ada lagi keajaiban lain. Kali ini bukan mengenai merpati, tetapi keberadaan seekor anjing. Kisah ini juga pernah diberitakan situs Filistin Al-Aan. Suatu hari ketika sekumpulan mujahidin Al-Qassam melakukan ribat di front, pada tengah malam tiba-tiba muncul seekor anjing. Anjing itu adalah anjing militer Israel yang jenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel guna menemukan tempat penyimpanan senjata dan bunker-bunker yang menjadi tempat persembunyian para mujahidin. Anjing besar itu mendekat dengan menampakkan sikap tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin mendekati anjing itu dan berkata kepadanya, kami adalah para mujahidin di jalan Allah, dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu, menjauhlah dari kami, dan jangan kamu menimbulkan masalah untuk kami. Papar mujahidin berbicara dengan anjing tersebut. Seketika si anjing itu duduk dengan 2 kaki ke depan dijulurkan ke arah para mujahidin. Anjing itu diam saja. Akhirnya seorang mujahidin mendekatinya dan memberinya beberapa korma. Dengan tenang anjing itu memakan korma itu lalu beranjak pergi. Subhanallah.
Dan peristiwa yang keenam pun, kabut putih ikut membantu para mujahidin. Allah bisa membantu orang-orang yang disayangi dengan berbagai cara. Bisa melalui merpati dan anjing seperti dikisahkan sebelumnya. Bahkan bisa juga dengan memanfaatkan badai, sebab Allah juga bahkan bisa juga dengan memanfaatkan badai, sebab Allah juga yang menciptakan badai. Kisah menarik ini disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qassam di kamp pengungsian Nasirah langsung setelah usai sholat zuhur di Maghrib Al-Qassam. Saat itu sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Ajul terkepung oleh tank-tank Israel dan pasukan khusus mereka. Dari atas pesawat, mata-mata terus mengawasi. Ketika posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun malam itu. Kabut itu telah menutupi pemandangan mata semua tentara Israel dan membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. Kasus hampir yang sama juga pernah diceritakan oleh Abu Ubaidah, salah satu pemimpin lapangan Al-Qassam, seperti diberitakan situs almasriun.com, dan bercerita bagaimana kabut tebal tiba-tiba bisa turun dan membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya pasukan mujahidin sedang menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank-tank milik tentara Israel. Jika berhasil, maka tank-tank itu akan diledakkan. Tak lupa Gaza juga tak terdeteksi pasukan infanteri Israel yang berada di sekitar kendaraan militer itu. Alhasil, 5 tentara Israel tewas di tempat dan puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau-ranjau itu meledak. Selamat berkat Al-Quran. Cerita ini bermula ketika salah seorang pejuang Palestina menderita luka dan memasuki rumah sakit Al-Shifa. Dokter yang memeriksanya kaget dan mengetahui ada sepotong proyektil peluru bersarang di saku pejuang tersebut. Yang membuat dokter kaget adalah timah panas itu gagal menembus jantung sang pejuang karena terhalang oleh buku doa dan mushaf Al-Quran yang selalu berada di saku sang pejuang. Buku kumpulan doa itu memang berlubang. Mushaf Al-Quran tetap utuh, meski sebagian sampulnya rusak, namun proyektil itu sudah berantakan menjadi serpian-serpian di saku baju sang pejuang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah tersebut bukanlah mengada-ngada, karena disaksikan sendiri oleh Dr. Hisham Al-Zakha dan pernah diceritakan kembali saat berlangsung festival Ikatan Dokter Yordan, sebagaimana ditulis dalam situs Al-Iwan Al-Muslimin. Dr. Hisham juga memperlihatkan bukti proyektil peluru mushaf Al-Quran serta buku kumpulan doa berjudul Hisnul Muslimin yang mampu menahan peluru tersebut. Abu Ahid, Imam Masjid An-Nur di Hayaz Sheikh Ridwan juga punya kisah menarik. Sebelumnya Israel telah menembaki 3 rudalnya ke masjid itu hingga tersisa kecuali hanya puing-puing bangunan. Tetapi mushaf Al-Quran tetap berada di tempatnya dan tidak tersentuh apapun. Ucapnya seraya tak henti-henti bertasbih. Kami melihat beberapa mushaf yang terbuka tepat di ayat-ayat yang mengabarkan kemenangan dan kesabaran seperti firman Allah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Jelas Abu Ahid. Dan yang ke-8,
harumnya jasad para syuhada. Dalam sepekan terakhir ini kita melihat tayangan televisi mengenai penderitaan warga Palestina akibat kebiadaban tentara Zionis Israel. Sebagian besar menangisi anggota keluarganya yang wafat, tetapi itu sebenarnya tidak lama. Bahkan dalam tangisan yang mengharukan, sering terdengar dialog ketika ada anggota keluarga atau tetangga yang wafat akibat serangan rudal dan roket Israel. Si A sudah menjadi syuhada. Siapa lagi yang hari ini dan esok akan menyusul menjadi syuhada? Ini menggambarkan betapa warga Palestina yang muslim sangat percaya kepada Allah, kepada takdir Allah, kepada pertolongan Allah, serta kepada janji Allah yang akan menjadikan sebagian penghuni surga. Banyak kisah menarik yang inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur saat menghadapi aksi barbar tentara Zionis Israel. Abdullah As-Sani, anggota Kesatuan Sniper Penembak Jitu Al-Qassam, menjadi syuhada. Siapa lagi yang hari ini dan esok akan menyusul menjadi syuhada? Ini menggambarkan betapa warga Palestina yang muslim sangat percaya kepada Allah, kepada takdir Allah, kepada pertolongan Allah, serta kepada janji Allah yang akan menjadikan sebagian penghuni surga. Banyak kisah menarik yang inspiratif seputar para syuhada Palestina yang gugur saat menghadapi aksi barbar tentara Zionis Israel. Abdullah As-Sani, anggota Kesatuan Sniper Penembak Jitu Al-Qassam, menjadi sasaran rudal F-16 Israel saat berada di pos keamanan di Nasirat, Gaza. Jasad komandan lapangan Al-Qassam, bahkan pengawal khusus para tokoh Hamas ini, hilang setelah terkena rudal. Selama 2 hari jasad itu terus dicari. Akhirnya ditemukan hanya serpihan kepala dan dagunya saja. Yang lain sudah hancur, tak tersisa. Serpihan-serpihan tubuh itu lalu dikumpulkan dan dibawa keluarganya ke rumah untuk dimakamkan. Sebelum dikebumikan sebagaimana dirilis situs SyriaAleppo.com, serpihan jasad tersebut sempat disemayamkan di salah satu kamar. Tak lama kemudian muncul bau harum misk dari kamar tempat di mana serpihan tubuh tadi disimpan. Keluarga Abdullah As-Sani terkejut lalu memberitahu orang-orang yang mengenal sang pejuang yang memiliki julukan Abu Hamzah itu. Puluhan orang lalu beramai-ramai mendatangi rumah itu. Mereka masih mencium bau harum yang berasal dari serpihan-serpihan tubuh yang diletakkan dalam kantong plastik. Bahkan, menurut pihak keluarga, 20 hari setelah wafat, pria yang tak suka menampakkan amalan-amalannya itu, bau harum itu kembali semerbak memenuhi ruangan yang sama. Kisah serupa terjadi pula pada jenazah Musa Hasan Abunar, mujahid Al-Qassam yang mati syahid akibat serangan udara Israel di Nasiria. Dr. Abdul Rahman ikut mencium bau harum dari sepotong kain yang terkena darah Musa Hasan Abunar. Meski kain telah dicuci berkali-kali, bau harum tetap saja semerbak. Ketua Partai Amal Mesir, Majni Ahmad Hussein, menyaksikan sendiri harumnya jenazah para syuhada seperti dilansir situs Al-Quds Al-Arabi saat masih berada di Gaza. Dia mengatakan, "Saya mengunjungi sebagian besar kota-kota dan desa. Saya ingin melihat bangunan-bangunan yang hancur karena serangan Israel. Percayalah, saya mencium bau harum para syuhada." Dan yang kesembilan, 2 pekan wafat darah tetap mengalir. Yasir Al-Ukasa sengaja pergi ke Gaza dalam rangka bergabung di Mesir. Dia meninggalkan Mesir setelah terbuka gerbang Rafah yang menghubungkan Mesir Gaza terbuka beberapa bulan lalu. Sebelumnya, pemuda yang gemar menghafal Al-Quran ini sempat mengikuti wisuda hufaz para hafal Al-Quran di Gaza dan bergabung dengan para mujahidin untuk memperoleh pelatihan militer. Sebelumnya masuk Gaza pada pertemuan akhir dengan salah seorang sahabat di Rafah, dia minta doa agar memperoleh kesahidan. Untung tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Di bumi jihad Gaza,
dia telah memperoleh apa yang dicita-citakannya. Yasir syahid dalam pertempuran dengan pasukan Israel di kamp pengungsian Jabalia karena kondisi medan yang tak memungkinkan. Jasad Yasir baru bisa dievakuasi setelah 2 pekan meninggal. Para pejuang ikut beserta melakukan evakuasi, menyaksikan darah segar pemuda berumur 21 tahun itu masih saja mengalir darah. Fisik tidak rusak tubuhnya, kondisinya mirip seperti orang yang sedang tertidur saja. Sebelumnya, Syahid para pejuang pernah menawarinya untuk menikah dengan gadis Palestina, namun Yasir menolak. Saya meninggalkan keluarga dan tanah air dikarenakan hal yang lebih besar dari itu, jawabnya. Para khatib sering menjadikan kisah nyata ini sebagai bahan khutbah Jumat mereka, sekedar untuk menunjukkan tanda-tanda keajaiban selama perang Gaza. Cerita ini bahkan pernah dimuat oleh Arab Times. 1000 lahir 3000 dalam invasi tentara Israel ke Gaza sejak tanggal 27 Desember 2008 hingga 17 Januari 2009, sekitar 22 hari hingga saat hari ini. Warga Gaza tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Gaza tersebut antara Palestina dan Israel ini segera hentikan karena semuanya menang jadi abu, kalah jadi arang. Demikian catatan ini, saya Gino Samsudin.